Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Akmal Zuhair dari kelas TIE 2024 dan dengan 3 digit NIM terakhir 145. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS saya, yaitu mengenai website penjualan barang, yang mana saya di sini memilih penjualan parfum. Baik, langsung saja masuk ke kodenya. Seperti biasa, bagian header dari HTML ini, dan saya memberikan judul website saya adalah Senja Perfume. Kemudian saya mengimpor beberapa link. Yang pertama ada dari Bootstrap. Kemudian saya juga mengimpor font dari Google, yaitu saya mengimpor font Garamond, Cormoran Garamond dan Montserrat. Dan kemudian saya juga memanggil style CSS dari file saya sendiri yang sudah saya buat. Kemudian di bagian body, yang pertama ada bagian navbar. Di sini saya menggunakan Bootstrap untuk templatenya, dan di navbarnya sendiri di bagian kirinya ada judul dari websitenya, yaitu Senja Perfume, dan kemudian di bagian kanannya ada tulisan home, produk, dan contact. Selain itu juga ada icon untuk kita memasukkan produk kita ke dalam keranjang, kemudian bisa kita check out. Kemudian lanjut ke bagian inti dari websitenya, yaitu di sini di bagian sebelah kiri itu ada tulisan discover your signature scent. Itu adalah sebagai judul saja. Kemudian di bawahnya nanti ada tulisan explore collection, yang mana itu juga bisa diklik dan larinya nanti ke bagian produk. Kemudian di sampingnya explore collection itu ada toggle contact us, yang mana nanti apabila kita klik nanti larinya akan ke menu kontak. Kemudian di sini juga saya mengimpor gambar parfum gitu untuk hiasan-hiasannya, saya mengimpor dari Unsplash. Kemudian di sini ada section kenapa pilih kami. Jadi ini semacam website ini menunjukkan keunggulannya gitu. Makanya saya memberi nama kenapa pilih kami. Jadi yang pertama, keunggulannya adalah premium quality, yaitu di website ini parfum yang dijual itu berkualitas tinggi dengan bahan pilihan dari berbagai dunia. Kemudian yang kedua ada award winning, yang mana website ini juga diakui secara global untuk keunggulan dalam komposisi wewangian. Kemudian juga ada keunggulan yang ketiga, yaitu authentic guarantee, yang mana website ini 100% produknya asli dengan menyertakan sertifikat keaslian. Kemudian masuk ke bagian produk. Di bagian produk sendiri nantinya ada tulisan our collection dan jelajahi koleksi parfum mewah kami, yang mana di bawahnya itu nanti ada pembagian kategori-kategori parfum. Yang pertama ada parfum untuk all, yaitu semua parfum akan ditampilkan. Yang kedua di sebelahnya all ada women, yaitu akan menampilkan parfum untuk perempuan saja. Kemudian ada untuk men, dan ada unisex untuk parfum yang bisa dipakai oleh perempuan maupun laki-laki. Kemudian kart parfumnya sendiri itu saya nggak menjalankan di HTML, tapi saya menjalankannya di JavaScript, yang mana nanti juga bisa langsung menambahkan produk-produknya ke dalam keranjang, kemudian kita check out. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian kontak, yang mana di tengah halaman kontak ini ada tulisan contact us, dan kami senang mendengar masukan dari Anda.
Kemudian di sebelah kiri, di bagian kiri dari bagian kontak ini ada fitur untuk memberi masukan atau memberi pesan kepada website kami sebagai bahan masukan, yang mana para penggunanya nanti akan memasukkan nama lengkap, memasukkan email, memasukkan nomor telepon, dan memasukkan pesan. Kemudian nanti apabila sudah tinggal klik kirim pesan. Kemudian nanti ada pop up, yaitu apabila sudah mengirimkan pesan maka ada pop up terima kasih pesan Anda telah dikirim. Kemudian di sebelah kanan, di bagian kanan dari bagian kontak itu ada get in touch, yaitu nanti ini bagian ini itu berisi tentang alamat atau apapun yang bisa menghubungi website kami. Yang pertama itu adalah alamat. Di sini Jalan Ketintang nomor 100 Kota Surabaya. Kemudian juga website ini mencantumkan nomor telepon dan mencantumkan email. Kemudian juga mencantumkan jam operasional, yaitu dari Senin sampai Sabtu adalah jam 10 pagi sampai 10 malam. Kemudian hari Minggu jam 12 siang sampai 10 malam. Kemudian bagian yang terakhir dari HTML ini adalah footer, yaitu footer sendiri nanti itu di bagian tengahnya di bagian pinggir kiri itu ada tulisan Senja Parfum. Kemudian ada tulisan menciptakan wewangian luar biasa yang menceritakan kisah dan membangkitkan jiwa. Kemudian ada quick links yang gunanya untuk biar mempercepat kita mau ke halaman home, products atau kontak, dan semua ini nanti bisa dipencet dan nanti juga akan langsung masuk ke dalam halaman yang ingin dituju. Kemudian di bagian footer juga website ini menampilkan kontak info sama seperti tadi, yaitu Jalan Ketintang nomor 100 Kota Surabaya dan nomor teleponnya juga sama. Kemudian sebagai hiasan ini juga ada tulisan 2025 Senja Perfume All Rights Reserved. Selain itu nantinya apabila kita memencet icon keranjang dan apabila kita sudah menambahkan produknya ke dalam keranjang, maka nanti ada pop up dari sebelah kanan atas, yaitu pop upnya bertuliskan shopping cart atau keranjang pemesanan. Tapi apabila kita belum memilih produk, nanti pop upnya akan menampilkan keranjang Anda kosong dan di bawahnya ada continue shopping. Tapi apabila kita sudah memilih produknya, itu nanti pop up-nya akan menampilkan dua toggle, yaitu yang pertama ada checkout atau continue shopping. Kemudian apabila kita checkout, nantinya kita akan pengguna akan diminta informasi pengirimannya seperti nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, kota, dan kode pos. Kemudian apabila sudah mengisi semua, tinggal klik place order. Kemudian di sini juga ada bagian untuk notifikasi yang ini dijalankan sama JavaScript juga. Kemudian di sini saya juga mengimpor link Bootstrap dan saya juga mengimpor JavaScript yang nantinya digunakan untuk menampilkan interaksi-interaksi, kemudian menampilkan produk-produk dari produk kami. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam JavaScript-nya, yaitu yang pertama adalah di sini ada konstanta produk yang berisikan array-array dari produk-produk yang ada di dalam website ini. Saya di sini karena ini cuma website untuk menampilkan saja, jadi saya hanya memberikan 8 produk. Jadi yang pertama bisa dilihat sendiri,
Yang pertama ini ID, kemudian ada name-nya adalah Fardep Selby, kemudian harganya, kemudian description-nya, kemudian kategorinya untuk men, women atau unisex, kemudian size-nya berapa mili dan image-nya berasal dari mana. Sama seperti yang pertama, jadi 2, 3, 4, 5 sampai 8 itu sama strukturnya seperti ini, cuma diganti nama, price, description, kategori saya sampai image-nya saja. Kemudian di sini adalah format, ada fungsi untuk memformat harganya menjadi rupiah gitu. Jadi nanti misalnya di sini misalnya ini 499.000, nanti bakal ada 499.000 rupiah gitu formatnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk load chart, yaitu adalah programnya atau websitenya akan menambahkan atau menyimpan keranjang apabila para penggunanya udah memilih produk. Di sini ada juga fungsi untuk menyimpan keranjangnya. Jadi setiap ada perubahan nanti akan disimpan oleh JavaScript-nya sendiri. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk menampilkan produk. Sama itu mirip-mirip kayak yang ini. Jadi programnya akan menampilkan produk apa-apa saja yang ada di dalam data dari HTML-nya. Kemudian di sini ada fungsi untuk memfilter produk. Jadi produknya juga nanti terfilter berdasarkan ada nama, ada kategori, ada size, kemudian ada description-nya, dan kemudian ada harganya juga. Kemudian apabila sudah, nanti akan di bawah deskripsi produknya ada toggle untuk menambahkan ke keranjang. Kemudian ini juga ada fungsi untuk memfilterisasi sebuah produknya, kategorinya apa, untuk perempuan, laki-laki atau untuk unisex. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk menambahkan ke keranjang. Jadi apabila penggunanya udah tahu apa yang mau dipilih produknya, kemudian nanti pengguna akan mengklik tombol yang di atas tadi, ini tombol add to chart, kemudian programnya akan langsung menyesuaikan dan langsung mengupdate keranjangnya dalam fungsi ini. Ini juga ada save chart, menyimpan chartnya setiap ada perubahan, kemudian selalu mengupdate jumlah chartnya, jumlah produk yang ada di dalam chartnya. Dan apabila setiap pengguna memilih produk dan kemudian memasukkannya ke dalam keranjang, nanti akan muncul notifikasi ditambahkan ke keranjang. Ini sama saja seperti yang tadi, fungsinya untuk mengupdate jumlah produk yang ada di dalam keranjang. Kemudian di sini ada toggle charts, yaitu toggle charts ini toggle keranjangnya. Jadi di navbar di sebelah kanan atas itu ada toggle untuk menambahkan ke keranjang. Kita nanti bisa lihat di situ setiap pengguna itu menambahkan produk, nanti akan terus bertambah. Jadi misalnya pengguna belum menambahkan apapun, nanti ada tulisannya di situ bahwa di keranjang belum ada produk apapun. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi untuk update chart display. Kemudian ini sama seperti yang tadi. Kemudian ini ada fungsi untuk totalnya itu ada berapa item. Kemudian nanti ini fungsinya untuk memberikan harga dan langsung menambahkan
beberapa produk yang sudah dipilih oleh pengguna. Jadi nanti pengguna yang memilih produk berapa, kemudian nanti harganya ditambahkan dengan jumlah produknya dia berapa, dan kemudian nanti akan langsung keluar fungsi total price, yang mana itu adalah total harga dari pengguna itu sendiri. Kemudian ini fungsi untuk mengupdate harganya. Jadi setiap ada produk yang bertambah di keranjang, nanti programnya akan mengupdate sendiri berapa banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian di sini juga ada fungsi remove from chart. Jadi apabila pengguna sudah memilih produknya tapi ternyata pengguna tidak jadi mau membeli, disinilah fungsi ini berfungsi, yaitu remove from chart. Jadi pengguna bisa menghapus produk yang sudah dipilih dari chart itu sendiri. Kemudian ada fungsi show checkout, yaitu fungsinya adalah menampilkan apa saja yang ada di dalam keranjang kita, tapi apabila tidak ada apa-apa atau tidak ada produk yang ada di dalam keranjang, maka nanti ada notifikasi yaitu keranjang Anda kosong. Ini sama seperti tadi. Kemudian di sini ada fungsi order summary, yaitu ringkasan pesanan. Jadi sebenarnya mirip-mirip saja sama yang tadi. Itu adalah programnya akan menampilkan berapa produk yang sudah pengguna pilih, kemudian nanti programnya akan menampilkan berapa harga atau biaya yang harus dibayar oleh pengguna. Kemudian ini ada fungsi untuk menampilkan notifikasi untuk tadi ada fitur untuk memberi saran. Itu nanti ada apabila kita sudah memberikan saran, nanti ada notifikasi yang muncul. Lanjut, di sini ada array untuk order data. Sama seperti tadi, apabila kita mau order produk, nanti para pengguna harus memasukkan nama, memasukkan email, memasukkan nomor HP, memasukkan alamat, kota, dan kode pos. Apabila pengguna sudah memasukkan itu semua, nanti akan ada notifikasi pesanan berhasil, kami akan menghubungi Anda segera. Itu artinya produk sudah di check out dan akan lanjut ke tahap pembayaran. Kemudian ini fungsi untuk agar websitenya smooth. Dan kemudian di sini ada fungsi untuk selalu mengupdate apa aja yang ada di dalam keranjang dan menampilkan produk-produk apa aja yang ada di dalam keranjang. Dan apabila sudah, nantinya akan ada notifikasi senja perfume website initialize. Baik, langsung lanjut ke CSS-nya, yaitu di sini main-nya adalah di sini ada fungsi root, yaitu ada gold dark. Di sini adalah warna-warna base yang ada di dalam website tersebut. Ada warna emas, ada warna emas gelap, emas terang, kemudian putih, hitam, abu-abu, dan abu-abu terang. Kemudian di bagian sini, di bagian body itu ada websitenya menggunakan font Montserrat. Kemudian di sini backgroundnya warna putih, kemudian
ketinggiannya 1,6. Di sini mulai dari heading 1 sampai heading 6 itu menggunakan font Cormoran Garamond dan fontnya itu 600. Kemudian di bagian navbar ini backgroundnya adalah di sini menggunakan RGBA. Kemudian menggunakan padding dan box shadow juga agar terlihat lebih nyata ataupun 3D. Kemudian di sini brand logo itu di sebelah kiri atas, paling atas itu menggunakan font Cormoran Garamond. Di sini size-nya 1,8 rem. Kemudian warnanya itu emas dan juga ada transisi sebesar 0,3 detik. Di sini juga menggunakan hover. Jadi apabila kursornya diarahkan ke logo itu, maka nanti logonya akan berubah warna. Kemudian dari sini sampai sini itu sama seperti tadi. Di sini adalah untuk tombol home, untuk produk dan untuk konteks. Juga ada hovernya. Dan di sini adalah chart button atau tombol untuk chart sendiri. Itu menggunakan ini bisa dilihat. Kemudian juga menggunakan transisi sebanyak 0,3 detik dan menggunakan hover juga. Kemudian tadi kan apabila pengguna itu menambahkan setiap produknya, maka di kanan atas di icon keranjang itu akan menambahkan setiap pengguna menambahkan produk ke dalam keranjang. Jadi misalnya pengguna menambahkan 1, nanti juga ada 1. Apabila pengguna menambahkan 2 produk, nanti ada tulisan 2 sesuai dengan berapa produk yang dimasukkan pengguna ke dalam keranjang. Di sini CSS-nya. Kemudian di sini adalah bagian untuk di bagian hero-nya. Jadi tadi di bagian hero-nya itu di dalam HTML-nya ada tulisan nih, explore collection dan contact us. Nah, di sini yang variabel ini itu CSS-nya dari explore collection. Jadi nanti explore collection-nya outline-nya gold. Kemudian nanti juga ada hovernya. Apabila diklik nanti maka akan warnanya akan berubah menjadi gold. Ini judul CSS dari judul hero-nya, yaitu discover your page tadi berwarna gold. Dan di sini subtitlenya atau keterangan atau di bawahnya dari judul hero-nya tadi ini CSS-nya. Kemudian tadi ada halaman kenapa pilih kami. Ini CSS-nya. Paddingnya 5 rem, backgroundnya berwarna putih. Kemudian nanti ada transisinya sebanyak 0,3 detik. Dan kemudian masuk ke bagian produk. Di bagian produk mulai dari bagian produk atau judulnya atau penjelasan dari produknya itu ada semua CSS-nya di sini, di bagian sini. Kemudian ada di bagian filter, yaitu filter untuk memilih parfumnya ini untuk
laki-laki, perempuan, unisex atau menampilkan semua parfum. CSS-nya ada di sini. Sama displaynya menggunakan flex, kemudian menggunakan center, backgroundnya berwarna putih dan lain-lain. Juga ada hovernya dan nanti apabila diklik akan berubah warnanya. Kemudian ini CSS untuk card produknya. Dari sini sampai bawah itu CSS untuk card produknya sendiri, mulai dari produk pertama sampai produk ke-8. Kemudian di sini ada tombol add chartnya, juga CSS-nya ada di sini. Harganya, harga produknya, CSS-nya ada di sini. Kemudian masuk ke bagian kontak. Kontaknya juga sama seperti icon-icon yang lain, yaitu menggunakan background warna putih. Jadi dari variabel ini sampai sini itu merupakan CSS dari bagian kontaknya. Lanjut ke bagian footer. Itu perbedaannya di sini adalah footernya menggunakan warna gelap atau warna hitam. Kemudian fontnya, font yang ada di dalam footernya itu berwarna putih. Ini bisa dilihat sendiri. Linknya juga berwarna putih. Kemudian juga ada bagian dari checkout. Ini CSS-nya. Jadi backgroundnya menggunakan RGBA warna hitam. Posisinya fix. Kemudian juga ada sidebarnya nanti apabila kita mau melihat keranjang. Ini CSS-nya. Kemudian header dari keranjangnya juga ada. Kemudian body dari keranjangnya juga ada. Kemudian apabila keranjangnya kosong, CSS-nya gimana? Itu CSS-nya seperti ini. Kemudian item-item atau produk-produk yang ada di tiap keranjangnya, CSS-nya seperti ini. Gambarnya, kemudian detail-detailnya, ukuran-ukuran produk yang ada di dalam keranjang yang sudah dimasukkan keranjang, kemudian juga harganya, kemudian berapa banyak produk yang ada di dalam keranjang juga ada CSS-nya seperti ini. Kemudian ada juga tombol remove, CSS-nya seperti ini, dan juga ada hovernya. Kemudian di dalam keranjang footernya menggunakan CSS seperti ini. Kemudian apabila pengguna udah membeli produk-produknya, maka akan muncul notifikasi checkout, yang mana notifikasi checkoutnya menggunakan CSS-nya seperti ini. Sampai bawah seperti ini. Baik, mungkin itu saja hal-hal yang dapat saya jelaskan untuk mendeskripsikan bagaimana program yang saya rancang dan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.